Halo, ini ada Naomi. Halo Naomi, halo. Apakah ada di sana ada orang? Oke, apakah Naomi bisa mengikuti kelasnya atau tidak atau bagaimana? Atau sudah siap atau belum atau bagaimana? Oke, kalau begitu kita start aja. Saya menunggu ini Leo. Halo, Leo ada nggak di sana? Halo Kak, bisa Kak? Aman Kak? Dari tadi dipanggil-panggilin Leo, nggak ada. Oke Kak, maaf Kak. Kamu baru masuk ya Leo ya? Iya Kak. Oke, saya mau download dulu materinya sebentar. Hmm. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi di pertemuan terakhir kita. Oke, dan di sini ada orang baru, ada Leo. Saya minta Leo untuk perkenalan diri dulu. Namanya siapa, panggilannya apa, and then asal dari mana, dan sudah berapa kali ikut tes kepolisian. Oke Kak, maaf sebelumnya. Kenalkan nama saya Muhammad Leo Fatra, bisa dipanggil Leo. Dan saya tamat tahun 2023, sudah mengikuti 3 kali tes Kak. Oke, asal dari mana Leo? Asal saya dari Empat Lawang, Sumatera Selatan. Oh, oke. 3 kali itu gagalnya di mana aja? 4 kali gagalnya di Pantuhir, 2024, 2025 di Peringkingan, dan Brimob November kemarin di Peringkingan juga. Rankingan akhir, paling akhir. Apa rankingan yang Awal-awal. daerah? Oh, yang awal ya, Peringkingan. daerah ya. Ya, ya. Oke, dari semua sub tes ujian yang ada, apa yang kamu paling terkendala, Leo? Paling terkendala selama peringkingan awal kemarin Kak, ya terkendalanya di masalah akademik Kak. Ya, PUWK-nya. akademiknya. PUWK. Iya, PUWK-nya kemarin dapat nilai di bawah target terus sih Kak. Oke, yang lainnya, yang matematika. Oh iya, matematika juga Kak. Matematika sama bahasa Inggris kemarin Kak, kurang. Semua dong, berarti kalau matematika bahasa Inggris WK. Iya, Oke, oke, Leo. oke Kak. Perkenalkan nama saya Viko. Saya sedang studi S2 Ilmu Hukum di UGM. Dan ini pertemuan terakhir bersama dengan saya. Selama 90 menit ke depan, rules bersama saya adalah satu, saya tidak mau Leo tidak memperhatikan penjelasan saya. So, harus memperhatikan. Jadi nanti misalkan saya akan bertanya secara randomly. Misalkan nomor satu, jawabannya apa? Kenapa kamu menjawab A misalkan, meskipun kunci jawabannya B misalkan. Jawaban kamu A, kenapa kamu menjawab A? Apakah kamu searching? Apakah kamu sudah tahu? Kalau misalkan searching, bagaimana cara searchingnya? Itu semua akan saya tanya secara detail. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tidak mau eh, Leo, ini bukan Leo doang, ya, ini semuanya. Tapi karena Leo baru masuk, saya harus jelaskan lagi. Saya tidak mau Leo itu mengikuti diskusi bersama dengan saya, tapi sambil sibuk. Misalkan sambil ngobrol sama teman, sambil nongkrong di kafe, sambil nyetir. Saya tidak mau seperti itu, ya.
Kalau misalkan memang urgent Oke. Kak, aku harus nyetir ke rumah sakit, ya udah mending live Zoom aja, mending nanti nonton record aja gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya juga di sini sudah meluangkan waktu saya untuk memimpin diskusi dengan teman-teman semua, so saya juga meminta hal yang sama. Bayangkan kalian diskusi dengan saya, gitu kan, tapi saya sambil nyetir mobil gitu kan, pasti kan kalian juga nggak enak gitu ngedengarnya. Saya juga sama, saya juga nggak mau seperti itu. Nah, itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau misalkan dipanggil, tidak menyaut, tidak menjawab, ya kan, selama dalam kurun waktu tertentu, saya akan lempar ke waiting room. Oke, saya akan masuk ke waiting room. Nanti kan kalau misalnya sudah di waiting room, nanti kita bisa akses lagi dalam beberapa menit ke depan. Oke, begitu. Kendati demikian, kalau misalkan nanti lewat ada pertanyaan, ada yang tidak mengerti, ada yang ingin didiskusikan, baik itu berkaitan dengan soal ataupun di luar dengan topik, itu silakan ditanyakan saja, sangat bebas sekali. Bahkan bila mana nanti ada yang saya masih kurang paham kah dengan penjelasannya, atau saya tidak paham dengan apa, atau terlalu cepat omongannya, itu silakan di reminder saja, saya dengan senang hati akan menjelaskan ulang. Begitu. Apakah ada pertanyaan, Mel? Oke Kak, siap Kak, siap Kak. Oke, kalau Naomi, apakah ada pertanyaan? Aman aja, Kak. Oke, kalau gitu kita mulai kelasnya. Kita akan masuk dari nomor pertama. Saya mau coba hal baru, kita akan nomor dari soal 15 deh. Nah, dari kemarin kita nomor dari yang pertama mulu. Kita akan coba nomor baru. Informasi yang ditunjukkan oleh huruf X pada citra gambar di atas, mana X-nya ini? C, pemukiman yang rawan bencana kebakaran. Saya tidak, oh ini X. Ya, saya, oke. Kok nggak benar sih. Ini X. Baik, saya sambil ngecas laptop dulu sebentar. Wait. Oke. That's it. Ada ini, Naomi ini jadi itu adalah pertemuan itu harusnya pertemuan pertama kita. Jadi pada saat itu pertemuan pertama itu saya berhalangan dan juga tidak ada tutor pengganti, so diganti jadi hari ini. Begitu Naomi. Jadi ini tuh soal pertama justru. Ini pertemuan pertama kita harusnya. Tapi pada saat pertemuan pertama saya tidak bisa, tidak ada tutor pengganti yang available juga. So akhirnya dilempar di switch jadwalnya jadi hari ini. Gitu Naomi. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau misalnya kita lihat daerah-daerah yang padat penduduk ya, itu daerah seperti ini. Jadi kalau misalkan daerah-daerah seperti ini berbeda-beda. Oke, kenapa beda? Ini pertama, ini daerah industri kelihatan. Kenapa daerah industri? Karena dia cenderung luas, space-nya luas, ya. Kemudian dia agak sedikit menjauh dari pemukiman, karena industri itu nggak boleh dekat-dekat banget sebetulnya dari pemukiman. Industri, oke? Ini sangat-sangat besar sekali aktivitas industri. Ini biasanya kalau misalkan sudah ke sini, ini yang daerah-daerah jarang. Nah, kalau misalkan daerah-daerah jarang itu dia adalah biasanya pemukiman penduduk kelas menengah ke atas. Dan seperti itu gambarannya. Nah, kalau padat penduduk ini, ya dia pemukiman padat penduduk saja. Dampaknya apa? Karena kalau misalkan padat penduduk ini, dia akan rawan terhadap bencana kebakaran begitu. Makanya kan di sini kan jawabannya adalah rawan bencana kebakaran karena terlalu mepet begitu. Itu yang harus agak di notes ya. Kalau misalkan industri apa rawannya? Kalau industri dia akan rawan dengan pencemaran. Ini kendaraan industri, dia pencemarannya rawan. Kalau misalkan daerah menengah ke atas, minusnya apa? Harganya tinggi. Jadi tanam tanah sekitar sini itu biasanya akan mahal. Kalau di dekat daerah industri di sini dia akan rawan terhadap pencemaran, ya, atau kebocoran, atau apa, atau pokoknya kecelakaan-kecelakaan kerja, ya. Kalau daerah padat penduduk seperti ini rawannya ada terhadap kebakaran. Dia mudah merembet. Nomor 15. Kita masuk ke nomor 14. Penyakit yang menyebabkan iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus atau pipa yang mengeluarkan udara dari tenggorokan ke paru-paru adalah oke. Coba saya pengen tahu Naomi. Pernafasan itu
Gimana sih urutannya apa, terus ke apa, ke apa, ke apa, ke apa, yang kamu tahu. Jadi gimana pernafasan itu dari pertama, dari mulai di hidung, ya, oksigen masuk sampai sampai karbon dioksida keluar itu prosesnya pertama melalui apa, kedua melalui apa, tiga apa, empat apa, lima apa. Silakan coba Naomi. Kalau yang saya pelajari dari SD sampai SMA tuh, yang pertama tuh udara masuk lewat hidung. Terus Hmm. kemudian ke faring, lalu ke laring, kemudian ke batang tenggorokan atau trakea, lalu ke bronkus, ke bronkiolus, dan terakhir dalam alveolus. Laring dan laring itu apa? Oke, nggak apa-apa Naomi. Saya baru baca chat kamu, sorry. Apa itu faring, apa itu laring? Ini kan hidung. Mana faring, mana laring, bronkus, Kalau bronkiolus. faring tuh tenggorokannya, Kak. Sedangkan kalau laring tuh kayak kotak suaranya. Jadi kalau misalkan bernapas itu menggunakan tenggorokan apa kerongkongan? Kan dua kan, tenggorokan kerongkongan. Yang satu buat makan, yang satu buat nafas. Yang mana yang buat nafas, mana yang buat makan? Eh, Kalau buat napas, faring. Faring. Faring itu berarti Elah. eh, Ya, faringnya tenggorokan, tenggorokan, Kak. tenggorokan. Oke, Lain. berarti berarti Kalau berarti faring itu buat gimana? pernafasan. Iya, Hmm, bener, Kak. Faring. faring. Faring itu berarti tenggorokan. Iya, Oke, berarti buat makan kerongkongan. iya. Oke. Nah, kalian suka melihat gak sih kalau misalkan apa gak enak tenggorokan gitu kan? Akhirnya dikasih lah obat batuk. Kok bisa gak enak tenggorokan tapi dikasih obat batuk? Padahal kan tenggorokan itu buat nafas, bukan buat makan. Gimana bisa sembuh? Ya kan? Sakit tenggorokan dok. Tenggorokan apa kerongkongan jadinya? Ayo, bedanya tenggorok. Coba Leo, oh, Leo, apa yang Leo ketahui tentang bernafas dari pertama sampai akhir tuh apa seperti apa? Sama seperti yang disebutkan sama Kak Naomi tadi sih Kak. Dari Oke, emang awalnya apa? hidup, Ya terus, emang apa yang disebutkan sama Naomi? yang disebutkan tadi hidung, paring, laring, Hmm, bro, terus, bron, bronkus, bronkiolus, alveolus. oke. Jadi kalau buat nafas tuh pakai tenggorokan apa kerongkongan? Tenggorokan, kerongkongan, tenggorokan. Tenggorokan untuk makan Kak. Kalau kerongkongan, Kerongkongan lewat napas. oke. Berarti ini salah dong. Ini tenggorokan. Iya. Jadi tenggorokan apa kerongkongan? Tenggorokan, iya kan ada dua. Bingung. Oh, tenggorokan nggak? Tenggorokan kerongkongan. Tenggorokan kerongkongan. Oh, Ayo, tenggorokan apa kerongkongan tuh mirip tapi beda tugasnya. tenggorokan kerongkongan. Tenggorokan kerongkongan. Ya, tenggorokan. Tenggorokan. Ya, tenggorokan nggak? Tenggorokan. Oke, saya kunci ya. Jadi gini, ketika kita bernafas, tuh tadi pertama dari hidung, masuk dari hidung. Nah, jadi ada antara tenggorokan sama kerongkongan, itu dia ada namanya katup pemisah. Oke, katup pemisah.
Kata pemisah ini untuk memisahkan apa yang harus masuk ke tenggorokan, apa yang harus masuk ke kerongkongan. Jadi, apakah tenggorokan bisa mengalirkan makanan? Bisa, tapi nggak boleh makanan berat. Jadi biasanya dia cuma buat minum, air, itu biasanya lewat tenggorokan. Gitu. Tapi kalau misalkan kerongkongan, itu fokus untuk makanan, makanan berat. Jadi kalau kalian makan ngunyah, nelen, itu lewat kerongkongan. Bedanya apa? Kalau di kerongkongan itu ada namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu yang gerakan buat si makanannya itu bisa turun sampai bawah, jadi digoyang-goyang-goyang. Nah, kalau kalian suka makan, seret gitu kan, aduh seret nih, nyangkut, suka turunnya pelan-pelan, berarti itu gerakan peristaltiknya nggak stabil. Kenapa gerakan peristaltiknya nggak stabil? Itu biasanya karena kerongkongannya kering, atau enzimnya kering, atau kunyahnya kurang lumer, jadi kurang kurang lama gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tenggorokan itu bisa untuk air. Bagaimana ceritanya kalau misalkan ada makanan berat itu masuk ke tenggorokan? Makanya kalau ada orang lagi makan suka dibilang, kalau lagi makan gak boleh sambil ngomong. Kenapa? Karena kalau misalkan sambil ngomong, si katupnya itu dia ngebuka tutup buka tutup. So dampaknya apa? Makanannya akan masuk ke tenggorokan. Ketika makanan masuk ke tenggorokan itu akan tersedak, akan cegukan. Ya, jadi cegukan itu adalah upaya untuk mengeluarkan makanan biar dia kan dia kan beda gini kan, beda corong gitu ya. Ini katupnya di sini. Masuknya ke sini nih, makanannya tuh harusnya dia masuknya ke sini. Nah, si cegukan itu buat mantul-mantul biar dia keluar pindah ke sini. Cegukan gitu. Urutannya betul dari hidung ya kan, masuk tenggorokan, bronkus, bronkiolus, and then alveolus. Bronkus sama bronkiolus ini adalah selangnya ya. Jadi selang atau pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Dan di paru-paru, pertukaran antara udara dengan karbon dioksida itu dilaksanakan di alveolus namanya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Penyakit pertama adalah flu. Flu itu penyakitnya ada di sini nih, hidung. Jadi hidung itu punya saringan, ya, bulu-bulu hidung kalian ada saringan-saringannya. Kalau misalkan dia kemasukan virus, dia akan mengeluarkan apa namanya? Dia akan jadi terkena apa namanya? Kalau misalkan terkena bakteri, dia akan mengeluarkan zat untuk membersihkan bakterinya, ya. Kalau misalkan bakterinya apa namanya? Alerginya membandel, bakterinya membandel, dia akan mengeluarkan lendir. Jadi pilek gitu kan di sini. Gitu. Jadi apa ada nggak hubungannya pilek sama minum es? Nggak ada. Pilek-pilek di sini, minum es di sini kan nggak nyambung, ya kan? Kalau minum es itu hubungannya ntar sama batuk. Nah, biasanya kalau orang sudah batuk, dia akan kan pilek dan juga flu. Kenapa? Karena ketika orang batuk, udaranya jadi nggak stabil. Jadi dia tidak bisa menyaring udara yang bersih sama kotor, sehingga udara-udara kotor masuk, termasuk kumannya masuk, dan akhirnya terjadilah pilek dan flu. Tuh. Kedua adalah asma. Asma ini adalah penyakit turunan sebetulnya. Jadi asma ini adalah kelainan dalam kembang kempisnya paru-paru. Ya. Jadi kembang kempisnya ini nggak stabil paru-paru. Si asma ini. Oke. Bronkitis. Jadi bronkitis itu kan ini pipa ya. Bayangkan punya sebuah selang gitu ya. Ini sebuah selang. Selang ini ada iritasi, ada peradangan di selangnya. Dampaknya apa? Dampaknya ketika dia menyalurkan udara, ya, udaranya itu harus yang netral. Dalam artian apa? Misalkan kalau udara yang terlalu dingin dia akan sakit, udara yang terlalu panas dia akan sakit. Itu bronkitis. Jadi kalau misalkan orang bronkitis, dia ke udara dingin dia tuh sakit nafasnya. Gitu karena salurannya tidak apa ya, tidak bersih lah gitu. Jadi dia ada peradangan sehingga kalau misalkan udaranya tuh suhunya jauh bedanya gitu ya, itu akan susah. Biasanya orang-orang bronkitis sama orang-orang yang kelima nih sinus. Jadi sinus itu apa? Sinus tuh ini kan tulang hidung ya, ini kan tulang pipi ya. Ini tulang pipi sama tulang hidung di sini. Ya, ini bolong-bolong kayak tripofobia. Kan kalau pernah MRI ini akan kelihatan di sini, kayak tripofobia di sini bolong-bolong. Orang-orang bronkitis sama orang-orang sinus biasanya ketika dia naik pesawat itu akan sakit di sininya. Makanya orang-orang bronkitis dan sinus ketika dia naik pesawat dia harus pakai earphone, headphone, oke. Okay? Kemudian biasanya dia pakai masker. Dan cara paling aman adalah ketika orang sinus dan bronkitis naik pesawat dia harus tidur. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita naik pesawat itu akan ada perbedaan tekanan udara. Biasanya udaranya itu tekanan udaranya di 28, 27, tiba-tiba naik udara jadi 14, 13 gitu. Itu sakit banget tuh pasti. Begitu. Itu makanya orang-orang begitu sama sinus. Kalau pneumonia itu darah, kelainan darah. Jadi si sel darah merahnya dia eh, tidak menghasilkan sel darah merah. Itu masalah apa? Seperti apa? Pneumonia itu berkaitan dengan darah. Itu ya, 14. 13. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah dewasa ini residu pestisida di dalam makanan dan lingkungan semakin menakutkan manusia.
Residu terdapat pada saluran-saluran seperti kubis, tomat, petai, bawang, dan cabai. Tanaman tersebut umumnya disemprot secara rutin dengan frekuensi penyemprotan yang tinggi, bisa 10-15 kali dalam semusim. Bahkan beberapa hari menjelang panen pun masih dilakukan aplikasi pestisida. Salah satu akibatnya ditemukan kelainan genetik pada jaringan tubuh bayi yang dilahirkan seorang ibu yang mengkonsumsi sayuran berpestisida secara rutin. Bahkan hal itu berpotensi menyebabkan cacat tubuh sekaligus cacat mental pada bayi. Penyakitan. Oke, kita lihat jawaban ketika kalian dihadapkan sama soal seperti ini, kalian cukup lihat jawaban A sampai E, kemudian kalian compare dengan teks yang ada apakah benar. Pertama, residu pestisida diperkirakan terdapat paling banyak pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini kita nggak bicara buah, cuman ada sayur. Oke, tidak ada bicara buah. Maka dari itu nomor A salah, karena ada buah-buahannya. B, bayi dapat mengalami kelainan genetik karena sang ibu sering mengonsumsi sayur terkena pestisida. Cacat tubuh sekaligus cacat mental pada bayi, kelainan genetik, maksudnya dalam pestisida secara rutin. Oke, bisa jadi ya, tersimpan. Frekuensi penyemprotan pestisida tinggi secara berlebihan dapat meningkatkan kualitas sayuran. Tanaman itu secara rutin dengan frekuensi penyemprotan tinggi bisa 10-15 kali bahkan berkali dilakukan pestisida. Nah, ketika sudah disemprot terus-menerus, ya kan, dia kan justru malah jadi menurun kualitasnya. Karena kan nih bakal ada dampak buruknya. Oke. D. Residu pestisida dalam makanan dan lingkungan semakin mendapat perhatian dari pemerintah. Enggak, kita nggak lagi bahas soal pemerintah di sini. 5. Sayur-sayuran mendapat semprot pestisida dengan frekuensi rendah tetapi dilakukan secara terus-menerus. Tidak ada juga bicara seperti itu. So, jawaban apa yang tepat adalah yang B. Oke, kita masuk ke nomor 12. Kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Oke, kalau soal pasal, kemarin saya sudah kasih notes buat teman-teman semua. Ketika bicara mengenai pasal, em, pasal pertama sampai pasal 5, 6, 7 itu biasanya adalah berkaitan dengan pasal pertama itu pasti soal definisi. Oke, itu pasti soal arti-arti pengertian-pengertian. Pasal 2 sampai 6, 7 itu biasanya berusia dengan asas, prinsip, tujuan, aspek-aspek yang fundamental begitu ya. Ketika sudah 8 sampai 10 sampai 11 itu biasanya adalah mekanisme kerja dasar. Jadi seperti kayak ini dipimpin sama siapa, dia ada di bawah siapa, begitu. Bawahannya apa aja, divisi-divisi bawahnya itu. Nah, itu cara menghafalkan undang-undang. Di luar dari itu, ketika berbicara mengenai undang-undang kepolisian, ada beberapa pasal yang harus kalian hafalkan. Satu adalah soal kode etik, ya kan? Kode etik nanti hubungannya sampai mana? Sampai ke PTDH. Jadi pemberhentian tidak dengan hormat. Seperti apa tuh syarat-syarat PTDH? Kemudian yang kedua adalah kenaikan pangkat. Bagaimana caranya kalian dipromosikan, kenaikan pangkat itu seperti apa? Yang ketiga itu adalah soal Kompolnas, ini sering keluar ya. Yang keempat yang biasanya sering keluar itu adalah soal apakah polisi itu boleh bekerja sama dengan institusi polisi dari negara lain. Misalkan polisi Indonesia studi banding dengan polisi Australia atau misalkan polisi Indonesia mau menerbitkan Interpol gitu kan. Red notice gitu kan. Itu penjagalan ke luar negeri. Nah, itu kan dia harus bekerja sama dengan institusi lain apakah boleh. Nah, itu pasal-pasal yang harus kalian hafalkan di luar dari pasal-pasal yang tadi ada. Oke, jadi ini nomor ini jawabannya 34. Kita skip saja. 11. Pernyataan bahwa anggota kepolisian dapat diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH. Tadi saya sudah bahas. 31. Oke, kita skip. Penyidik dan penyidik membantu merupakan jabatan fungsional. Nah, ini kita oke, pasal 12. Jadi begini, ketika berbicara mengenai penyidik, ya. Jadi ada fase nih. Ketika ada laporan, oke, misalkan ada laporan nih, Pak, saya kehilangan ada pembunuhan misalkan. Oke, ketika sudah ada pembunuhan, fase pertama itu adalah penyelidikan. Penyelidikan. Nama orang yang melakukannya adalah penyelidik. Oke, selidik. Namanya selidik. Ya, kata dasarnya selidik. Nah, penyelidikan ini adalah untuk mencari apakah suatu perbuatan itu ada tindak pidananya atau tidak. Ada sebuah sifat melawan hukumnya atau tidak. Ada sebuah pelanggaran hukumnya atau tidak. Misalkan contoh, kita bicara seperti ini. Naomi punya laptop. Kemudian saya ambil laptopnya Naomi. Oke, kemudian Naomi lapor polisi. Ya, Anda bilang pencurian misalkan. Laptop saya dicuri sama Viko misalkan kata Naomi. Oke, diceklah sama polisi. Nah, polisi itu akan mencari Viko untuk meminta klarifikasi dan juga untuk mengecek apakah ada perbuatan melawan hukum di sini
Contohnya seperti apa? Misalkan ternyata setelah diselidiki, ternyata laptop yang diambil Viko itu adalah laptopnya Viko yang dipinjam selama ini sama Naomi, tapi sama Naomi nggak dibalikin. Sehingga sama Viko diambil secara paksa. Apakah itu tindak pidana? Bukan. Oke. Tapi kalau ternyata itu memang laptopnya Naomi, dan sama Viko diambil secara paksa untuk Viko miliki, itu baru tidak pidana. Oke. Itu langsung berbeda tuh. Dia akan, nah, jadi tugasnya penyelidikan itu adalah untuk melihat ada atau tidak tindak pidana, ada atau tidak kejahatan, ada atau tidak sifat melawan hukum, ada atau tidak aturan hukum yang dilanggar. Ya, oke? Oke, misalkan ada, kalau tidak ada kan selesai tuh, selesai beres. Kalau misalkan, oh oke ada ternyata. Ketika sudah ada, apa yang harus dilakukan? Ketika sudah ada, dia akan naik promosi ke penyidikan namanya. Oke? Cara dari promosi dari penyelidikan ke penyidikan biasanya dia ada namanya GP, gelar perkara. Mungkin kalian suka dengar gelar perkara gitu kan. GP itu penyidikan. Nah, sudah masuk ke penyidikan itu apa? Ketika di penyidikan, fasenya adalah si polisi itu mengumpulkan saksi, merumuskan kronologi, ya, dan juga merumuskan apa namanya pasal-pasal yang dilanggar. Ya, misalkan kayak tadi pencurian konteksnya ya, pencurian. Tapi ternyata pasal yang dipakai ada pasal korupsi kan nggak mungkin nggak nyambung gitu kan. Ketika bicara pencurian ini banyak nih, ada pencurian biasa, ada pencurian dengan kekerasan, ada pencurian mengakibatkan kematian, tuh ada banyak tuh pencurian tuh jenisnya. Sama kayak penganiayaan. Penganiayaan biasa tuh 9 tahun, penganiayaan menyebabkan cacat atau lumpuh 12 tahun, penganiayaan menyebabkan kematian tuh 15 tahun sampai seumur hidup. Itu beda tuh. Jadi semakin parah dampaknya, semakin berbeda uh, impact dari si hukumannya juga berbeda. Begitu. Nah, penyelidik sama penyidik itu dua jabatan berbeda. Ini jabatan fungsional ya, bukan yang kayak pangkat. Oke, beda nih, beda antara pangkat sama jabatan. Oke, jabatan penyidik sama penyelidik ini dia hanya sementara. Selama case ini berlangsung aja. Setelah case-nya sudah dilimpahkan ke jaksa, ya udah lepas dia jabatan si penyelidik dan juga penyidiknya ini. Nah, penyidik itu biasanya adalah orang-orang atas nih, jadi yang sudah senior-senior. Nah, mereka biasanya dikasih lah yang bawah-bawah itu penyidik pembantunya itu yang baru-baru, yang masih muda-muda. Kalau misalkan ini pengalaman ya, kalau ini sudah bicara pengalaman. Kalau misalkan kasusnya ecek-ecek, biasanya yang turun cuma penyidik pembantunya doang. Misalkan kasusnya kayak kehilangan motor ya, biasanya penyidik pembantu yang nyari. Gitu. Kalau misalkan laporannya rakyat biasa, tapi kalau penyidik pencurian motor, tapi motornya motor Jokowi, kayaknya yang turun langsung. Jangan-jangan penyidik kayaknya Kapolri bisa-bisa turun langsung. Gitu. Ya itu hal yang wajar lah seperti itu. Jadi seperti itu gitu kan. Bedanya apa antara penyidik sama penyidik pembantu? Wewenangnya beda. Kalau penyidik pembantu dia biasanya dia tuh cuman teknis ya kan. Kalau penyidik dia bisa meresmikan berkas, bisa memberhentikan penyidikan, bahkan bisa menetapkan seseorang jadi tersangka begitu. Seperti itu perbedaannya. Itu ya kalau penyidik sama penyidik pembantu gitu aja, senior sama junior lah. Gitu ya, itu di pasal 12. Itu penyelidikan sama penyidikan di kepolisian. Oke. Berdasarkan pasal 32 nomor 2 tahun 2002 pembinaan kemampuan profesi pejabat kepolisian diatur dengan PP, Perpu, Kepres, Kapolri, Undang-Undang. Oke, ketika berbicara mengenai peraturan perundang-undangan, kemarin kan saya sudah jelaskan. Yang pertama itu adalah UUD 1945, itu yang paling powerful sekali, itu nomor satu ya. Karena dia sifatnya adalah fundamental, dia paling mendasar, jadi dia tidak mengatur mengenai tindakan. Dia tidak bilang yes or no, dia tidak melarang. Oke, okay? Jadi dia hanya menjadikan dasar aja, jadi menjadi basis fundamental saja. Makanya di sana biasanya bicara mengenai hak asasi manusia, tujuan negara, gitu kan. Kecuali yang dia biasanya di situ mengisi mengenai presiden, gitu. Itu harus ada di situ. Itu undang-undang dasar. Di bawah undang-undang dasar itu adalah ketetapan MPR. Meskipun semenjak reformasi, MPR itu sudah tidak mengeluarkan lagi TAP MPR, tapi sampai saat ini itu ada beberapa TAP MPR yang masih berlaku. Contoh itu ada TAP MPR nomor, saya lupa apakah nomor 17 atau 18 tahun 6667 ya. Itu mengenai pelarangan penyebaran ideologi komunisme, sosialisme, leninisme dan nazisme. Gitu. Itu ada TAP MPR. Tapi sekarang MPR itu sudah tidak bisa mengeluarkan TAP lagi yang berlaku untuk masyarakat, itu nggak boleh. Di bawah TAP MPR itu ada undang-undang. Undang-undang ini dia akan setara dengan Perpu. Bedanya apa? Kalau undang-undang dia harus melalui proses legislasi. Proses legislasi itu apa? Proses legislasi itu adalah proses pembentukan undang-undang.
Berapa lama biasanya? Dia biasanya minimal paling cepat itu 5 sampai 6 bulan. Proses legislasi itu adalah proses pengajuan rancangan undang-undang. Jadi dia bisa diajukan sama presiden, bisa diajukan sama DPR. Mereka berdua nanti akan diskusi, akan ngobrol begitu ya, mengenai sebuah rancangan undang-undang. Termasuk juga nanti DPR itu harus melakukan namanya reses. Reses itu adalah mereka harus kembali ke daerah pilihannya, misalkan daerah pemilih Puan Maharani dipilih di Jakarta Pusat misalkan. Nah, dia harus kembali ke Jakarta Pusat. Kemudian dia harus menampung aspirasi masyarakat Jakarta Pusat, apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi permasalahan, atau mereka sudah dikasih clue nih. Oke, kita mau bikin undang-undang mengenai anti pertasan. Oke, mereka dia datang ke Jakarta Pusat, dia akan bertanya, oke, kalau misalkan bicara mengenai pertasan, apa yang menjadi permasalahan? Oke, cerita-cerita nanti dikumpulkan. Nanti setelah dikumpulkan, terbentuk namanya DIM, Daftar Inventarisasi Masalah. DIM ini biasanya banyak. Dia jangan berharap itu cuma 10, enggak. DIM itu biasanya udah sampai 100, 200, 300 banyak sekali gitu. Karena anggota DPR-nya aja banyak kan gitu kan. Itu DIM. Setelah dari DIM dia nanti akan ngobrol sama pemerintah juga. Pemerintah misalnya di sini dalam konteksnya adalah presiden dan teman-temannya akan punya DIM juga gitu kan. Akhirnya di-compare. Setelah di-compare ya mereka diskusi-diskusi, akhirnya dirumuskan proses perumusan ini. Jadi gini, misalkan DIM nomor satu itu akan menghasilkan pasal satu, pasal 3, pasal 4, pasal 5 gitu kan. DIM nomor 2 menghasilkan pasal 6, pasal 7 itu DIM. Jadi gitu cara bikinnya. Setelah selesai semua dirampungkan, dibikin jadi sebuah bentuk rancangan undang-undang ya. Barulah di sini namanya ada lobby-lobby sama RDPU. RDPU ini jadi mendengarkan pendapat dari ahli, mendengarkan pendapat dari masyarakat, mendengarkan pendapat dari orang-orang yang akan melaksanakan undang-undang ini. Misalkan kita ngomongin soal anti pertasan, berarti eh, kelompok atau orang yang terkena apa? Misalkan dia organisasi cyber atau cyber security, kan jadi kayak vendor perusahaan cyber security gitu. Misalkan kalian punya perusahaan apa Shopee gitu kan di Indonesia. Ya ketika bicara cyber security kalian tidak perlu mengerjakan sendiri. Kalian tinggal sewa vendor yang dia fokus di bidang cyber security. Ya dia didatangkan. Apakah bagaimana nih ada kebijakan seperti ini? Bagaimana tanggapan kalian? Apakah sesuai, selaras, atau ternyata bertentangan begitu? Itu selasa itu sudah bahas-bahas itu bisa di sana ada lobby-lobby politik lah. Ada pasal titipan, ada pasal dihapus, ada kalimat dirubah, ada kalimat di generalisir. Itu di situ tuh titiknya tuh. Jadi kalau kalian suka dengar kayak ya pasal undang-undang ini politisasi lah, politik hukum lah, undang-undang ini permainan politik. Di mana mainin politiknya di sini tuh di fase itu. Oke. Okay? Setelah itu disahkan, baru menjadi undang-undang. Undang-undang dimasukkan ke dalam lembaran negara. Itu bikin undang-undang. Jadi minimal makanya prosesnya 5 sampai 6 bulan. Kalau ada undang-undang yang bisa beres 1 bulan gitu kan, contohnya itu kayak waktu itu mau revisi undang-undang Pemda gitu kan, itu pasti politis sekali karena emang benar kan politis. Kenapa politis? Karena muatannya itu mereka ubah agar undang-undang Pemda ini bisa melanggengkan Kaisang untuk menjadi cawagup di Jawa Tengah. Dia itu politik-politik seperti itu. Oke, jadi begitu undang-undang. Nah, karena case undang-undang ini lama bikinnya, so kalau misalkan ada kejadian mendadak, urusan urgent, mendesak gitu ya, yang jadi permasalahan, tapi kita nggak punya undang-undangnya seperti apa, lahirlah Perpu namanya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perpu ini dia dikeluarkan sama Presiden atas pertimbangan keadaan mendesak. Contoh Perpu di Indonesia ya, itu adalah Perpu Pemberantasan Terorisme. Coba saya mau tanya, Leo, kenapa ada Perpu terorisme? Kejadian apa yang melatar belakangnya adanya Perpu terorisme pada saat itu? Oke, Kak. Perpu teroris. Ntar, Nah, Kak. eh, coba Undang-Undang Terorisme nih, tahunnya segini nih, 2003. Saya kasih tahu tuh. Dia sebutkan Undang-Undang Nomor 11 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Pertanyaannya, ada fenomena apa yang terjadi pada tahun 2003 sehingga sangat urgent melahirkan Perpu ini? Leo, Naomi, silakan coba Naomi, apa? Fenomena apa? Ada peristiwa apa yang melahirkan ini? Sampai keluar Perpunya.
Ada bom Kak di Bali. Betul, bom Bali. Iya, Jadi fenomenanya Pak. pada saat itu 2003 adalah bom Bali ya, bom Bali. Oke. Jadi ketika ada bom Bali, jadi ketika kita bicara bom terorisme di KUHP dulu kita, yang bisa ditangkap itu cuma orang yang melakukan tindakan pengancaman di muka umum. Jadi orang misalkan kayak orang ngebom, nah udah orang yang ngebomnya aja yang bisa ditangkap. Otaknya tuh nggak bisa ditangkap. Siapa yang merencanakan, aktor-aktor di belakang itu susah buat dikenain. Dan hukumannya tuh pada saat itu cuma hukuman berapa tahun gitu, 5 tahun atau 8 tahun gitu. Ya, Kak, dirubah mau nanya, dibikin Kak? apa? Yap, silakan Leo. Ya, ini perpu teroris yang terakhir, Kak. Beda sama yang KKB ini beda sangat bedanya ya, Kak. Maaf. Apa apa bedanya? Mungkin eh, perpu ini kan dikeluarkan karena ada teroris, Pak. Kak, apakah beda ada Betul. sama KKB itu, Kak? Apa beda sama? Perpu yang Apa mana? ke? Tahun berapa ini? 2018. Iya, Ini Perpu tuh banyak loh. Nih, kan bicara undang-undang tuh banyak. Lihat tahunnya. Yang kamu ingin tanyakan mana? 2003, 2018, 2023. Mana yang 2003. kamu? Iya. Ya, 2003. 2003 tuh bom Bali peristiwanya, bukan KKB. KKB Oke. itu baru-baru. KKB itu kan zamannya di zamannya Jokowi. Jokowi itu sebelum zaman Jokowi itu nggak ada KKB. Malah lebih parah Oke. kan, OPM malah, ya kan? Sebelum zamannya Oke. sebelum zaman Jokowi. Jadi kalau misalkan tanya Perpu ini keluar karena apa? Karena bom Bali, bukan karena KKB. Begitu. Ada Oke. pertanyaan lagi? Oke, Kak. Terima kasih. Oke, jadi begitu. Pada saat itu begitu akhirnya keluarlah Perpu. Jadi salah satu contoh Perpu itu adalah Perpu terorisme lahir 2003. Dia lahir karena fenomena bom Bali. Nah, kemudian bagaimana sih Perpu ini mekanismenya? Jadi Perpu itu dia nanti akan berlaku terlebih dahulu, ya, dalam jangka waktu tertentu dia akan berlaku terlebih dahulu. Kemudian dalam satu kali masa sidang DPR dia harus disahkan menjadi undang-undang. Kalau misalkan dia tidak disahkan, dia langsung tidak berlaku lagi. Misalkan contoh, Perpu ini kan dia keluar bulan Maret. Nih, penetapannya bulan Maret 2003. Misalkan DPR itu sidangnya satu tahun itu 2 kali, bulan Januari sama bulan Oktober misalkan. Oke? Kalau yang Januari kan udah lewat nih. Berarti di bulan Oktober si Perpu ini harus dibahas nih, apakah dia mau dinaikkan jadi undang-undang atau enggak. Kalau misalkan di bulan Oktober ini tidak disahkan menjadi undang-undang, dia tidak berlaku lagi. Itu aturannya. Jadi satu kali masa sidang. Gitu. Jadi kalau misalkan ini keluar Maret, ternyata DPR itu sidangnya Januari sama Oktober 2 kali, 1 tahun misalkan. Misalkan ya, ini kan nggak beda-beda. Berarti di Oktober ini harus dibahas nih. Si Perpu ini mau ditetapkan jadi undang-undang nggak gitu. Kalau misalkan tidak, dia dianggap tidak berlaku lagi. Kalau misalkan iya, dia akan dirumuskan menjadi undang-undang. Makanya namanya jadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu. Begitu ya, itu soal Perpu. Oke. Nah, kedua ada Kepres sama Kep Kapolri. Bedanya apa? Kalau bicara mengenai keputusan, dia itu sifatnya direct. Jadi sifatnya langsung. Satu orang tertentu. Kalau peraturan itu impact-nya bisa besar. Semua orang bisa merasakan impact dari peraturan. Termasuk peraturan pemerintah nanti ya. Nah, kalau keputusan dia cuma direct. Ya, makanya keputusan itu biasanya digunakan untuk mengangkat atau memberhentikan jabatan. Misalkan Kapolri diangkat pakai apa? Pakai keputusan presiden. Kapolrinya mau dipecat pakai keputusan presiden lagi keluar. Nah, terus misalkan kalian keterima jadi polisi, kan mau diangkat jadi polisi kan, ada surat pengangkatan kalian gitu, SK-nya. SK-nya siapa? Keputusan Kapolri. Ini SK-nya gitu. Kayak SK itu ini surat keputusan Kapolri. Ini untuk mengangkat. Jadi kalau keputusan itu sifatnya direct atau langsung, dan itu sifatnya perorangan, tidak berlaku menyeluruh. Ya kan? Misalkan kalian keterima jadi kepolisian, keluarlah SK Kapolri, kan itu berlaku buat kalian. Buat saya emang nggak berlaku gitu. Saya nggak akan jadi polisi, kalian jadi polisi. Gitu. Karena kalau misalkan di surat keputusan di SK itu ada nama lengkapnya ntar. Mengangkat saudara, misalkan mengangkat saudari Naomi Simanjuntak menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia angkatan berapa, nama 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 apa namanya, nama angkatan-angkatan kan ada kan, apa berapa dengan nomornya berapa, SK berapa gitu kan, itu ada, itu keputusan. Ada pertanyaan? Yeay, kalau tidak ada kita nih gimana Leo, ada? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke.
Berikut pernyataan berikut mengawasi pertanyaannya masih. Nah, pertanyaan ini kan. Pernyataan di atas yang merupakan tugas kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ini adalah Undang-Undang Polisian ya, kan harus tahu. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu adalah Undang-Undang Polisian. Oke. Nah, lihat. Satu, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam kesatuan bangsa. Oke, kita simpan. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam jamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Oke, kita simpan. Koordinasi pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, PPNS, dan bentuk pengamanan swakarsa. Oke, kita simpan. Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Oke, kita simpan. Kemudian kita secara langsung kepada pejabat imigrasi, mencegah. Oke, masalahnya semua ini tugas polisi. Saya kasih tahu dulu, ini semua tugas polisi. Bedanya apa? Bedanya di pasal 14. Kita buka undang-undangnya. Biar kalian bayang. Jadi semuanya tugas polisi, tapi kan ada yang pasal 14, ada yang pasal 15. Nah, bedanya pasal 14 sama 15 apa? Kita akan coba buka di sini. Udah kedenget? Nah, nih pasal 14, ini pasal 14, ini pasal 15. Oke, kita lihat. Di sini pasal 14 ini adalah tugas polisi. Jadi polisi harus melaksanakan ini. Kalau di pasal 15, dia adalah kewenangan. Dia boleh melakukan ini. Ya, tapi kalau ketika sudah boleh, opsional, perlu atau tidak. Tapi boleh, gitu kan. Nah, kita lihat. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan-persatuan bangsa. Ini tugas apa kewenangan? Leo, Naomi, ini tugas apa kewenangan? Eh, tugas Kak, karena Oke, apa ya? Ngawasi karena percaya. Karena karena siapa? menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan kesatuan Kak. Karena tugas harus Oke. Kalau kata wenang Naomi, tugas apa wenang. kewenangan? Oh dah Yops. Oh, Naomi chat ya. Gitu sih namanya ya. Ini nomor 8. Jadi ada beda nih. Jadi pasal 14 itu tugas, pasal 15 itu kewenangan. Kalau tugas itu wajib, kalau kewenangan itu boleh lakukan. Itu kewenangan. Ketika sudah bicara tugas itu wajib, harus dilaksanakan. Kalau kewenangan itu boleh dilaksanakan ketika membutuhkan. Oke. Nah, pertanyaan saya nomor satu ini yang mengawasi aliran, ini tugas apa kewenangan? Itu tugas. Tugas, oke. Kita nomor dua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Tugas apa kewenangan? Tugas Kak. Oke, kenapa tugas? Karena kalau wenang kalau boleh ya kalau tidak ini dia Kak, tidak aman dan tidak tertib. Kalau tugas Oke, kalau kata Naomi, nomor dua, tugas apa kewenangan? Salah deh Kak, yang nomor satu tuh kewenangan, yang kedua itu tugas. Oh, satu kewenangan, dua tugas. Oke. Nomor tiga, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis. Tugas apa kewenangan? Tugas. Tugas. Leo, tugas apa kewenangan? Nomor tiga. eh, melakukan penjagaan dengan betul-betul wewenang Wewenang. Kenapa wewenang?
Karena bukan pengawasan binaan terhadap polisi khusus penyidik pegawai negeri melakukan berenang, melakukan bentuk-bentuk pengamanan dan swakarsa. Kenapa dia kewenangan? Melakukan pengawasan khusus penyidik pegawai negeri tugas. Well, mungkin karena ada kata melakukan ini Kak, dan pembinaan, melakukan dan pembinaan ya Kak, Oke, boleh ya. nomor 4, melakukan penyelidikan dan penyidikan, tugas atau kewenangan. Naomi dan Leo. Kewenangan, Kak. Kewenangan. Kenapa kewenangan? Kenapa dia kewenangan? Gimana Leo? Tugas apa kewenangan? Nomor 4, melakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas Kak. Kalau Ya. kalau wewenang, kalau tidak diselidiki ini tidak jalan Kak. Oke. Nomor 5, mengajukan permintaan langsung, tugas kewenangan. Kewenangan, Kak. Kewenangan. Kalau kata Leo, tugas kewenangan. Wewenang Kak, mengajukan. Kalau tadi ngaju. Nah ini ada kata Karena wewenang pemeriksaan. kewenangan. Oke. Dia kita kembalikan ya. Kalau misalkan tugas itu dia wajib, kalau kewenangan itu boleh opsional. Nah, kalau kita lihat coba sini. Tugas dulu, kita ngomongin tugas. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Oke, berarti itu harus dilakukan tugas polisi. Kalau misalkan bukan polisi yang melakukan, tidak ada lagi yang melakukan itu. Karena tugas polisi. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan. Oke, karena kalau misalkan nggak polisi, nggak ada lagi. Oh, kan adakah dishub? Dishub itu bukan ngomongin soal eh, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Dia itu ngomongin soal flow jalan. Jadi kalau misalkan ada jalan macet, ya berarti flow jalannya, alur jalannya, itu pengaturan dari si disubnya keliru. Makanya suka ada reka adegan, suka rekayasa jalan. Nah, rekayasa jalan tuh, itu sebetulnya yang ngelola itu sebenarnya adalah disub. Tapi, karena disub itu tidak punya power untuk memaksa, jadi kayak misalkan tidak bisa bilang, woi kamu salah. Nah, jadi mereka nggak punya power itu. Akhirnya mereka bekerja sama dengan Polantas. Kalau Polantas kan bisa bilang, woi kamu salah, kamu saya tilang ya. Kalau disub kan nggak bisa nilang. Gitu. Dan juga di sub itu dia sifatnya adalah daerah, dia di bawah. Hingga membina masyarakat atau meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan ini tugas. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional tugas. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ini tugas. Koordinasi pengawasan pembinaan PPNS, Kepolisian Khusus, PPNS, dan pengamanan swakarsa ini tugas. Penyelidikan-penyidikan tugas. Karena kalau ini kan semua tindak pidana ya, semua tindak pidana dan hukum acara pidana. Karena kalau misalkan tindak pidana itu bukan polisi, opsinya itu cuma bisa KPK dan juga jaksa. Tapi kalau KPK itu cuma bisa untuk korupsi dan jaksa itu cuma bisa untuk korupsi sama pelanggaran tindak pidana HAM. Di luar dari itu semua dibalik ke polisi. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa melaksanakan tugasnya. Identifikasi kepolisian atau kedokteran kepolisian, forensik, psikologi kepolisian, itu tugas. Jadi kayak misalkan ngecek sidik jari, kemudian kalau kalian suka nonton film-film Intel gitu kan kayak uh, apa namanya, ini dibongkar dari dalam, dibongkar dari luar, dibobol paksa dan lain sebagainya tuh gitu.
keselamatan jiwa bergerak, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan pertolongan dengan menunjuk hak tinggi manusia ini tugas, melayani kepentingan warga ini tugas, memberikan pelayanan ini tugas. Berarti kalau misalnya kita lihat, kita balik lagi, tugas mengawasi aliran pendidikan perpecahan, menyelenggarakan segala kegiatan kalian ini tugas, tadi betul, sudah, PPNS ini tugas, ini juga tugas. So, jawabannya adalah 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tuh. Kenapa nomor 1 salah? Mengawasi aliran dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan kesatuan bangsa. Boleh nggak polisi itu gini, ketika berbicara mengenai persatuan, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, itu multitafsir satu, dan yang kedua itu sangat riskan sekali. Misalkan seperti ini perspektif yang digunakan. Kalau misalkan bangsa bersatu, dia harus bareng-bareng. Kalau misalkan mau bareng-bareng, dia harus sama-sama semua, ya kan? Berarti semua itu sama, gak ada yang beda, termasuk dari agama, suku, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu akan jadi masalah nih. Oh, nggak bisa seperti ini. Ya kan? Nggak bisa nih kita ada agamanya beda-beda. Agama Islam kita harus satu. Jadi kalau misalkan ada agama lain itu nggak boleh. Nah, itu kan justru malah tidak menciptakan persatuan kesatuan. Oke? Justru malah sebaliknya. Ya, tapi boleh nggak polisi itu mengawasi aliran yang ada? Boleh. Contoh, aliran yang ada hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi dia diawasi keberadaannya dalam konteks boleh, tapi harus hati-hati. Ahmadiyah. Nah, itu HTI sebelum dibubarkan, dulu HTI sebelum dibubarkan tuh ada gitu kan, itu ada gitu. Nah, itu boleh tapi harus hati-hati. Jadi, itu mengawasi aliran. Oke. Yang selanjutnya adalah yang kelima, ya, ini kewenangan. Jadi polisi itu boleh mengajukan kepada imigrasi untuk mencekal, untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri sehingga ntar kalau dia di bandaranya akan ditahan, tapi boleh juga enggak gitu kan. Boleh melakukan, boleh juga enggak. Jadi sama kayak di sini, boleh melakukan, bisa. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau melakukan boleh, punya kok kamu kewenangan untuk hal itu. Gitu itu boleh, itu kewenangan. Oke. Jadi kalau kewenangan itu dia boleh, tapi tidak harus. Dan ketika dia tidak melakukan itu, ya dia nggak jadi masalah. Tapi ketika dibutuhkan, dia akan melakukan itu. Contoh, misalkan gini, kalau misalkan alirannya tidak dipantau, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika alirannya sudah menimbulkan perpecahan, dia mau turun tangan, boleh nggak? Boleh. Gitu. Tapi kalau misalkan di sini nomor 2, kalau misalkan dia tidak menyelenggarakan kelancaran lalu lintas, ya kan? Ya nggak ada lagi yang bisa melakukan ini. Karena nggak bisa, keamanan apalagi. Keamanan itu udah nggak bisa. Di sub tuh nggak bisa. Di sub tuh ngomongin flow. Jadi kayak misalkan, oh ini kita mau mudik nih bentar lagi, ya kan? Udah flow jalan seperti apa, rekayasa lalu lintas seperti apa, alur mudiknya seperti apa. Nah itu nomor 2 itu. Itu di sub tuh guys. Terus nomor 3, pengawasan. Polisi khusus, kemarin kita sudah bahas polisi khusus. Polisi khusus itu apa? Polisi air, polisi hutan, polisi yang suka ada di kereta api, polisi yang ada di pesawat, gitu kan. Kalau kalian suka nonton film-film barat gitu ya, ada polisi di pesawat gitu ya, dia nyamar pakai baju preman gitu kan. Oh itu mah film doang, enggak itu ada real gitu, itu ada tugasnya sendiri. Nah gitu. Begitu ya, itu nomor 8 itu membedakan antara tugas dan wewenang. Nih, beda. Tugas itu di pasal 14, 15 itu adalah kewenangan. Tuh, dalam menyerahkan tugasnya, dia boleh melaksanakan kewenangannya. Jadi boleh untuk ditambahkan dengan kewenangan yang ada. 17. Kepolisian kepada secara umum berwenang memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kepada instansi lain serta kegiatan masyarakat. HIT dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Itu tuh adalah kewenangan, ya kan? Kita ngomonginnya berwenang. Berarti udah kalau ada kewenangan, udah kita ngomongin pasal 15. Nah, kewenangannya di mana? Pasal 15 ayat 1 betul. Karena nggak ada ayat lain. Ayat 1 sama ayat 2 dengan peraturan perundang. Oh ya, peraturan perundang-undangan. Oke. Di sini adalah jawabannya 15 ayat 1. Oke, kita 15 ayat 1 kita lihat. Menerima laporan pengaduan, oke. Ini dalam melaksanakan tugasnya, dia harus memiliki kewenangan ini. Membantu memulihkan peristiwa masyarakat dan dapat mengukur tempat umum. Ya, ini seperti di polisi ya, misalkan berantem gitu ya. Senggol-senggolan di jalan berantem, nah udahlah itu perselisihan warga. Mencegah menanggulangi penyakit masyarakat. Nah, ini multitafsir ya. Saya kerap kali tidak setuju dengan hal ini. Karena apa? Karena kepolisian itu terkadang suka
salah penafsiran atau keliru dalam penafsiran, ya. Dan mereka tidak memiliki, menurut saya, mereka tidak memiliki, menurut saya nih ya, menurut saya, mungkin di zaman kalian ntar harusnya bisa berbeda. Menurut saya mereka kurang memiliki literasi yang cukup baik dalam konteks ini. Misalkan contoh, saya akan ambil contoh gini. Waktu itu pernah ada santri ditangkap di daerah Nganjuk kalau tidak salah, Jawa Timur. Dia ditangkap karena menyebarkan ajaran Nazisme. Oke, Nazisme. Oke, Nazisme nih, neonazisme dia bilang gitu kan. Oke, kita bedah dulu nih, Nazisme itu dari Jerman, ya dari Hitler. Nazisme. Karena kita sudah bahas, Nazisme itu apa sih? Nazisme itu adalah paham yang merasa bahwasannya ras Arya, bangsa Eropa, bangsa Jerman lebih tepatnya, ya, itu superior dibandingkan bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa Arya atau bangsa orang Jerman deh, sukunya orang Jerman, ya, itu lebih superior dibandingkan bangsa lain. Konteksnya ada di Nganjuk ditangkapnya. Neonazisme. Masa orang Nganjuk ngebelain Jerman ngapain gitu kan? Masa orang Nganjuk dia bilang, wah orang Arya, orang Jerman tuh lebih baik daripada negara lain. Oke, terus kenapa gitu? Apa yang mau kamu lakukan ketika kamu bilang seperti itu gitu kan? Nggak bisa ngapa-ngapain dia juga. Betul nggak? Nah itu yang menurut saya, eh, ngapain gitu? Lu menangkap santri boleh ya, siapa yang nggak boleh? Jangankan santri presiden mau ditangkap aja boleh gitu kan. Tapi alasan penangkapannya ini nggak rasional menurut saya. Karena kalau bicara neonazisme, kita balik-balik dulu nazisme itu apa gitu kan. Dari nazisme ke neonazisme itu seperti apa pengembangannya. Itu nggak nyambung menurut saya. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian kemarin lihat kasus yang lagi rame pasca demonstrasi di akhir tahun 2025, itu kan ada beberapa petinggi aktivis yang ditangkap. Jadi mereka itu melakukan, si orang-orang ini ya, si para petinggi aktivis ini ada di Jakarta sama Jogja. Mereka ditangkap untuk kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mereka bisa tahu bahwasanya orang yang mempengaruhi itu adalah si orang ini? Contoh sederhana seperti ini. Nah, kan, saya bilang ke Leo, Leo, bunuh keluarga kamu. Oke, sama Leo dibunuh. Tak, terus matilah. Oke, mati di keluarga kamu. Ketika Leo sudah ditangkap, Leo akhirnya bilang, kamu siapa? Oh, karena saya dihasut sama Viko namanya. Oke, akhirnya ketahuan lah nama saya Viko. Oke, dan kamu juga harus punya koneksi dengan saya sehingga kamu bisa bilang saya pelakunya. Oke, tapi konteksnya ketika kemarin demonstrasi, ini ada demo, ya, dan poster yang dijadikan sebagai barang bukti itu adalah poster yang menampilkan mengenai posko kesehatan juga posko pengaduan. Jadi kalau misalkan ketika ada demonstrasi, ke polisi itu melakukan kekerasan, ini posko pengaduannya ada A, B, C, D, F, G. Itu ditangkap. Itu dianggap sebagai penghasutan. Permasalahannya, kalau misalkan kalian dikasih nomor, emang kalian terhasut buat demo? Gitu. Saya misalnya kasih tunjuk sekarang nih. Ini ya, kalau misalkan mau demo, ini ya nomor-nomornya buat kalian cari pengamanan, terus kalian langsung terhasut, oke saya mau demo. Itu kan enggak juga. Jauh gitu ke sana. Itu pola pikir yang keliru. Satu. Yang kedua, kalau kalian lihat kasusnya, pengembangan kasusnya, barang bukti yang diamankan adalah buku. Itu lucu sekali. Buku yang diamankan, juga buku mencetak, salah satu buku yang diamankan, itu adalah Laut Bercerita. Laut Bercerita itu adalah sebuah buku novel yang dia menggambarkan cerita mengenai penganiayaan dan juga penyiksaan terhadap golongan Cina di era tahun 9798. Jadi orang-orang Cina diperkosa, dibunuh gitu kan. Atau kalau kalian suka pernah nonton film ini, Pengasingan di Bukit Duri, nah itu di versi bukunya itu namanya Laut Bercerita. Pas banget itu. Jadi kalau kalian nonton Pengasingan di Bukit Duri kan, filmnya Joko Anwar gitu kan. Kalau kalian nonton, ya baca versi bukunya, itu baca Laut Bercerita. Permasalahannya itu yang dipakai buat jadi barang bukti, kan nggak nyambung. Nah, dari situ saya bilang bahwasanya menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat itu boleh, tugasnya polisi saya tidak bilang itu nggak boleh. Tapi tolong dong, kapabilitas kepolisian juga ditingkatkan. Jangan sampai dia keliru dalam hal mengungkapkan hal-hal yang sebetulnya tidak saling relevan, ya, tidak saling nggak nyambung dan juga tidak memiliki koneksi, sehingga jatuhnya jadi memalukan gitu menurut saya. Nah, kayak contoh kemarin lah yang kasus kemarin rame itu kan yang Amsal si Tepu itu kan, yang dia ngedit video desa, kemudian dia dianggap korupsi gitu kan. Ya dari tingkat apa namanya, tapi itu sama kejaksaan. Oke, kita skip yang soal itu.
Kita bahas, udah itu aja lah pokoknya. Itu soal menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Jadi ketika bicara tumbuh penyakit masyarakat, itu kan dia multitafsir. Ya, bisa yes, bisa no, bisa apa namanya? Bisa itu sebenarnya bukan penyakit, tapi dianggap sebagai penyakit gitu loh. Gitu. Kalau misalnya kita mau mengidentifikasi itu sebagai penyakit masyarakat, mengidentifikasi sesuatu sebagai masyarakat, berarti kita harus mengidentifikasi orang-orang yang rasisme sebagai penyakit masyarakat. Contoh, kemarin itu di daerah Sukoharjo, kalau tidak salah daerah-daerah Jawa Tengah, itu mau ada buka restoran babi baru, ya, restoran babi. Terus ada demo sama masyarakat situ. Kita menolak kehadiran restoran babi, makanan haram, baba. Oke. Pertanyaannya, kalau misalkan ada restoran babi di situ, emang semua orang di situ langsung jadi non-Islam? Enggak. Kalau ada restoran babi di situ, emang makanan di sekitarnya langsung jadi haram semua? Enggak. Pertanyaannya terus kenapa? Kenapa lu nggak suka ada restoran babi di situ? Kalau lu nggak makan babi, tinggal nggak usah datang ke situ. Emang nggak bisa gitu, nggak bisa datang ke situ gitu kan? Tuh satu. Itu penyakit masyarakat. Kenapa penyakit masyarakat? Bayangkan kalau misalkan terjadi sesuatu crash ya antara si pemilik restoran babi dengan masyarakat, terus bertengkar. Penyakit masyarakatnya itu tumbuhnya kan bukan dari si pemilik tokonya, tapi dari masyarakatnya. Nah itu kalau mau itu tanggulangi, tapi kan tidak, nggak berani polisi. Dan akhirnya jadi timbulnya adalah picky, cherry picking sebutannya kalau misalkan di politik itu. Cherry picking itu jadi pilih-pilih. Mana yang oke kita ambil, mana yang nggak akan kita ambil. Itu cherry picking. Itu ya. Jadi menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat itu seperti apa sih Kak? Multitafsir saya bilang. Multitafsir, dia sangat multitafsir sekali dan ini seringkali menjadi titik kekeliruan pelaksanaan polisi. Aliran dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan keselamatan sama kayak tadi konteksnya yang neonazisme itu kan aliran gitu kan. Gitu. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam kewenangan administratif kepolisian. Ya, ini peraturan-peraturan teknis lah. Kayak misalkan surat persuratan gitu. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Nah, ini sama seperti mana ya? Nih, kalau misalkan ini ya kita bahas dulu yang nomor ini nih. Karena ini sering sekali keliru nih. F, pemeriksaan khusus sebagai bagian dari dalam rangka pencegahan. Pencegahan ya, berarti dia before, belum terjadi. Ini biasanya dia akan mengarah ke ini, penggeledahan. Jadi boleh nggak polisi itu di pinggir jalan ngeberhentiin kalian terus ngecek HP kalian? Dia bilang dia ini penggeledahan gitu kan, bla bla bla. Ini merupakan bagian dari pemeriksaan khusus sebagai bagian dari langkah pencegahan. Jawaban saya tidak boleh. Penggeledahan itu ada surat keputusannya. Siapa yang digeledah, apa yang digeledah, dasar digeledahnya karena apa, gitu. Misalkan Leo digeledah, oke, Leo digeledah. Kenapa? Kenapa tiba-tiba Leo? Misalkan Leo digeledah, Leo rumahnya di Sumatera Selatan kayak tadi dibilang. Tapi digeledah atas dasar tindak pidana yang dilaksanakan sama Viko, yang Viko-nya ada di Jogja. Gimana hubungannya tuh? Kan nggak nyambung. Tuh, satu. Bagaimana caranya Leo sama Viko-nya bisa saling terhubung? Itu harus diceritakan dulu. Itu harus disuruh SK penggeledahan. SP penggeledahan. Surat pemberitahuan penggeledahan. Makanya kalau penggeledahan itu, jadi kalau misalkan di pinggir jalan diberhentiin, HP-nya mau dicek, boleh nggak? Nggak boleh. Saya bilang. Kalau misalkan melawan petugas, gimana? Lawan aja. Nggak masalah kok. Gitu. Toh kalian juga benar. Gitu. Makanya itu rame kan, berita Ambarita atau ditegur gara-gara hal seperti itu. Iya, kita kan dalam rangka pencegahan narkotika. Betul. Tapi harus ada bukti permulaan dulu yang mengarahkan ya kepada narkotika. Misalkan contoh, bagaimana caranya? Misalkan saya digeledah karena untuk mencegah peredaran narkotika, oke, fine. Tapi masalahnya bagaimana dari 200 juta masyarakat Indonesia yang hidup di Indonesia, bagaimana kamu bisa mengarahkan bukti kepada saya bahwasannya saya itu terlibat dalam perdagangan narkotika? Itu harus terjawab dulu. Oh iya, karena kamu tinggal di sini. Oke, kalau misalkan tinggal di sini, berarti semua orang di sini harus digeledah. Satu masyarakat di sini. Itu. Tapi kalau misalkan, oh iya, karena kita diceritain sama si tersangka, tersangka bilang kamu, nah baru boleh. Tapi boleh baru langsung kalau ada gitu. Jadi kalau sudah ada hubungannya, dan si orang yang ditangkap ini misalkan sudah terbukti, langsung mengarahkan, itu boleh. Tapi misalkan ya, oh iya temannya Viko itu melakukan tindak narkotika, dia bawa sabu. Kemudian dia bilang, Viko ini juga punya. Akhirnya Viko digeledah, boleh nggak? Boleh kalau ada seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba geledah nggak boleh. Gitu. Itu seperti itu ya. Ini sudah jadi penafsiran. Menjadi permasalahan dan itu sudah jadi masalah waktu itu. Jadi dari waktu awal-awal itu sudah rame tuh berita-berita tuh. Dia anak-anak hukum ya. Kok bisa polisi tiba-tiba ngeberhentiin
minta buka HP, dan pada saat itu tuh rame gara-gara ada orang yang menolak buat dibuka HP-nya. Terus dimarahin sama polisinya sampai dia diikat, ya maksudnya diborgol gitu lah, karena dianggap melawan petugas. Padahal ya dia sudah melakukan hal yang benar. Justru ketika sudah seperti itu polisinya bisa kena sanksi kode etik itu. Kami saya tidak tahu lah seperti apa. Melakukan tindak pertama di tempat kejadian, apa tindakan pertamanya? Satu itu adalah pasang polis lain. Yang kedua itu adalah menjaga agar orang yang ada di lingkungan itu tidak boleh keluar. Misalkan di rumahnya saya, misalkan di kosan saya nih, di kosan saya itu ada pembunuhan. Nah, satu kosan itu orangnya nggak boleh keluar, nggak boleh pergi. Dia harus diinterogasi dulu. Kalau diinterogasi dinyatakan clear baru boleh pergi. Baru pasang polis lain. Masuk pasang polis lain. Itu tindakan pertama ada kejadian, mencegah orang masuk dan juga mencegah orang keluar dari tempat kejadian. Sidik jari ini sudah tahu lah ya. Keterangan barang bukti ya udah seperti melakukan penyidikan aja. Itu informasi kriminal nasional. Jadi Indonesia tuh katanya punya pusat informasi kriminal nasional. Misalkan saya melakukan kejahatan di Bandung nih, misalkan. Kemudian saya pergi ke Papua, itu katanya kedetek, katanya. Tapi saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Bukan karena saya tidak percaya polisi. Tapi karena sudah ada beberapa kejadian yang dia tidak terbukti kok. Misalkan contoh, case paling gampang lah. Ada satu anggota DPRD di NTT, dia itu pernah melakukan tindak pidana asusila, pemerkosaan, divonis, tapi dia jadi anggota DPRD, which is ketika sudah jadi anggota DPRD, sebelum jadi anggota DPRD ya, itu harus ada namanya SKCK. Berarti masalah dong, SKCK-nya masih bersih. Harusnya kan nggak bersih, kelihatan. Itu masalah. Terus ada kayak pelaku-pelaku yang dia udah divonis, tapi politik ini ya, udah divonis penjara, tapi dia nggak di penjara, itu adalah. Saya nggak mau sebut nama. Pokoknya kalian bisa cari aja. Jadi ada satu pelaku, dia aktor politik, sekarang masih jadi apa namanya melanglang buana politik, melakukan tindak pidana, udah divonis, jatuh vonisnya, dinyatakan berlaku, tapi nggak pernah ditangkap, nggak pernah masuk penjara. Makanya surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, contohnya apa? Suratnya ada SKCK, surat izin keramaian, surat izin mau demo. Ya, jadi kalau kalian merasa selama ini polisi sama mahasiswa itu sering berantem, enggak gitu. Kita kalau mau demo tuh izin sama polisi. Saya, kita kalau mau demo tuh izin sama polisi. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang eh mahasiswa itu musuhnya polisi, loh, wong kita kalau misalkan mau demo aja kita masih menghormati polisi kok. Itu tuh izin sama polisi. Kalau nggak izin sama polisi, gimana polisi bisa tahu besok mau ada demo berapa orang, gitu kan? Jadi kita izin. Kita mau demo, siapa korlapnya, berapa orang masanya, tuntutannya apa, kemudian titiknya seperti apa. Misalkan kita mau long march dari sini sampai sini, dari Istana Negara itu biasanya yang ring 1 nggak boleh tuh. Istana Negara tuh nggak boleh. Misalkan kita mau dari Monas kita long march sampai Senayan, misalkan ya, mati paling begitu. Bisa tapi itu, gitu kan, itu boleh. Bantuan pengamanan dalam sidang ini kita bahas. Misalkan contoh sidang yang rame gitu ya, yang banyak orang, kayak contoh waktu itu sidangnya Indra Kents itu rame gitu kan, atau kayak sekarang sidangnya Nadiem Makarim itu rame gitu kan, gitu. Polisi ya yang berwenang, bukan tentara. Nah ini nih yang salah nih, bukan, harus polisi bukan tentara. Waktu itu sidang siapa ya, sidangnya Nadiem kalau nggak salah, awal sidangnya Nadiem Makarim, itu yang mengamankan adalah tentara. Dipertanyakan sama hakim, ngapain kamu di sini, kamu nggak punya kewenangan untuk melakukan pengawalan di sini. Nggak boleh tentara itu. Tidak ada kewenangan. Oh iya kita diminta bantuan sama jaksa. Salah berarti jaksanya. Kalau jaksa mau minta tolong, minta tolongnya bukan ke tentara, minta tolongnya ke polisi. Begitu. Cuman yang terjadi di Indonesia kan polisi sama jaksa tuh crash. Kalian bisa lihat beritanya lah. Ada anggota BRIMOB yang nyerang kantor jaksa gitu. Anggota jaksa yang diikutin sama Densus 88 tuh ada. Menerima remit barang temuan untuk sementara waktu, ya betul. Tapi kan akhirnya masyarakat di sini menjadi trust issue ya sama polisi ya. Ini agak susah juga dalam konteks ini. Begitu. Jadi kan pertanyaannya tadi, memberikan pengamanan, putusan sidang, kegiatan sesi lain, kegiatan masyarakat, ada nggak? Ada. Itu ada di pasal 15 ayat 1, tepatnya huruf L. Ya, konteksnya tadi contohnya. Contoh itu kayak kasus Indra Kents tuh. Itu. Berdasarkan pasal 11 Undang Nomor 2 Tahun 2002, jika dalam waktu 20 hari DPR tidak memberikan jawaban terhadap unsur pengangkatan pimpinan Kapolri, maka begini. Indonesia tuh ada sebuah culture, ada sebuah kebiasaan, di mana kalau misalkan ada satu keberatan, ada satu surat, ada satu pengajuan yang diajukan selama waktu 20 hari, dan dalam jangka waktu tersebut tidak dijawab,
maka dianggap disetujui. Misalkan contoh ya, misalkan Leo punya rumah, yang Leo lagi deh, misalkan Naomi punya rumahnya Naomi ini gede misalkan, terus ternyata rumah Naomi itu jalan depannya itu ternyata kepake itu sama pemerintah, dipakai buat jalan gitu ya, di aspal ternyata sama mereka itu kan. Nah kemudian Naomi protes, wah ini jalan tanah gua kok di aspal gitu kan, kok dijadiin jalan sama lu gitu kan, ngapain lu menjadiin rumah gua sebagai jalan gitu kan. Naomi protes ke wali kota misalkan, karena itu tanah apa namanya, jalan kota kan, jalan itu ada jalan kota, jalan desa, jalan kota, jalan provinsi sama jalan nasional, misalkan jalan kota itu kan. Nah setelah diprotes nggak dijawab nih sama dalam waktu 30 hari ya. Artinya si wali kota itu meyakini dan juga mengaminkan, menyetujui apa yang Naomi katakan, bahwasanya mereka sudah melakukan kesalahan, sehingga ntar dari situ Naomi tinggal minta minta ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk meminta penetapan, itu bisa langsung dieksekusi begitu. Nah, sama dalam konteks ini. Kalau misalkan mau ganti nih Kapolri gitu kan, ganti tidak ada jawaban gitu kan. Nah, itu silakan bisa dari DPR, ya udah dia nggak menyetujui. DPR itu konteksnya di sini sebagai apa? Check and balances. Ya, kalau kalian suka lihat yang calon Kapolri, dia suka di fit and proper test. Fit and proper test ini bisa dilaksanakan di DPR. Dia kayak misalkan, ya kamu visinya apa, misinya apa, orientasinya apa, prinsip hidupnya apa. Terus misalkan dia dilihatin track recordnya, kok kamu kasusnya ada kasus begini, ada kasus ini gitu. Begitu. Itu udah politik kalau dari situ. 5. Indonesia menurut pasal 13 ditunjukkan pasal, oke, pasal 13 kita lihat. Memelihara keamanan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan. Keutuhan itu tugasnya TNI, perlindungan, pengayoman, pelayanan itu polisi, segenap bangsa dan Indonesia, seluruh Indonesia, ya kan? Keamanan ketertiban betul, menegakkan hukum. Oke, berarti 5, 4, 2, 2, 4, 5. Tuh. 4. Pasal 9 mengatur tentang, ini kita sudah cerita ya, saya sudah bilang ya. Ini pasal 9 tuh, hal-hal yang sifatnya teknis dan kerja dasar kan. Misalkan dia tugasnya ngapain, bertanggung jawab atas apa gitu. Untuk pelaksanaan fungsi kepolisian. Pasal 9. Salah ini. Ruang lingkup itu ada di ruang lingkup. Ruang lingkup itu kemungkinan di nomor 4 sama nomor 5. Kalau nomor pasal 9 itu adalah soal tugas Kapolri. So, salah soalnya. Oke. Terus tanda pengenal tugas tanggung jawab Kapolri. Nah, tugas tanggung jawab Kapolri harusnya cek jawabannya. Nomor 3, fungsi kepolisian satu fungsi pemerintahan ternegara tertera pada, saya sudah bilang, 2 sampai 7 atau 6 itu biasanya soal fungsi tujuan, dengan fungsi tujuan asas-asas dasar gitu. 2, pariwisata atau nilai kerja, principle economy of taxation. Oke. Jadi gini, ketika bicara mengenai ekonomi, ini dari pilihan, ini adalah orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran krusial terhadap perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Oke. Jadi tidak hanya ekonomi Indonesia, tapi ekonomi seluruh dunia. Gitu. Oke. Nah, oke, kita akan pertama bahas dari Adam Smith. Adam Smith itu apa sih teori terkenalnya? Teori yang terkenal dari Adam Smith itu adalah teori God Hand, namanya adalah. Sebutan teori God Hand. Kalau kalian suka main game PS2 gitu kan, ada namanya game God Hand. Itu terkenal seperti itu. Apa itu teori God Hand? Jadi Adam Smith itu bilang gini, ini sistem ekonomi, itu dia nggak perlu pemerintah ngatur. Kenapa? Karena orang itu akan menentukan equilibrium price sendiri, harga kesepakatannya sendiri. Misalkan contoh, saya itu penghasil minyak bumi. Leo itu penghasil beras. Saya perlu Leo, Leo perlu saya. Oke, kita punya hubungan. Oke. Nggak perlu negara pemerintah itu nggak perlu ikut campur berapa harga minimum, berapa harga maksimum. Saya sama Leo aja ngobrol, ntar kita akan ketemu harganya berapa. Harga yang kita cocok, sama-sama cocok. Ya kan? Tuh.
Kayak misalkan ini tuh konsepnya God Hand itu adalah konsep perdagangannya orang Muslim. Oke, yang bikin orang-orang Katolik itu gak mau dagang di daerah Muslim. Kenapa? Karena seperti ini, orang Muslim itu kalau misalkan berdagang, dia akan cerita, oke, gue punya roti misalkan, gue punya roti, gue bikin roti ini harganya segini, misalkan harga gandumnya 2.000, oke, harga gandumnya 2.000, harga biaya produksi upahnya gue bayar upah buat orang bikin gandum itu 2.000 juga, 4.000, berarti harga keseluruhannya 4.000. Silahkan lu mau bayar gue berapa? Oke, gue bayar 5.000, kata si pembelinya. Kata paling juga, oh nggak bisa dong, jangan 5.000. Kalau misalkan 5.000, saya cuma dapat untung 1.000. Jangan dong, naikin lah. Misalkan naiklah 7.000, mau nggak? Nah, itu teorinya Adam Smith. Gitu. Itu orang Islam begitu cara dagang. Begitu. Itu Adam Smith. Oke. Jadi kalau kata Adam Smith itu negara tuh nggak usah ikut campur. Negara itu tugasnya cuma narik pajak, narik upeti, sama mengalokasikan dana untuk pembangunan. Itu Adam Smith. Oke. Dari teori Godhead. Nah, lawannya Adam Smith, ya, yang mengkontrakan pendapatnya Adam Smith itu namanya ini, J.M. Keynes, Johann Maynard Keynes. Dia bicara apa? J.M. Keynes itu, J.M. Keynes bilang begini, nggak bisa negara nggak ikut campur. Kalau misalkan negara nggak ikut campur, itu akan ada monopoli. Yang satu. Yang kedua adalah, kalau misalkan negara nggak ikut campur, perekonomiannya akan tersendat. Ya, dia tidak akan agresif. Karena negara nggak bisa ngapa-ngapain. Dan negara hanya menunggu aja. Oh iya, ekonomi jadi maju. Hore, selamat ya. Oh iya, ekonomi jadi mundur. Ya, ayo dong, semangat jualannya. Itu Adam Smith. Teorinya Adam Smith. Nah, kata kata Keynes tuh nggak bisa. Kalau kita udah pakai konsep negara, nggak bisa. Negara tuh ikut campur. Karena apa? Karena kalau misalkan semakin makmur negara, semakin tinggi investasi, semakin sejahtera masyarakatnya. Jadi kalau misalkan tanya kenapa masyarakat Indonesia tidak sejahtera, karena minim investasi. Kenapa minim investasi? Karena banyak korupsi. Ini gampang. Itu kan yang banyak korupsi. Kedua adalah birokrasinya rumit di Indonesia tuh. Jadi orang luar negeri itu males investasi di Indonesia. Bayangkan seperti ini. Naomi punya uang 100 M, mau bikin bisnis di Timor Leste. Oke, jadi sudah bayang di Timor Leste. Ini bukan daerahnya Naomi. So of course Naomi harus bertanya kepada orang yang ada di sana. Naomi harus ke sana untuk melihat. Setelah Naomi ke sana, ternyata banyak banget nih orang yang kayak ya jatah preman lah, segini, potong, gitu kan. Timor Leste. Bandingkan dengan Singapura yang orangnya sudah profesional semua dan dia sudah by price gitu. Misalkan, oke, kalau kamu mau buka bisnis ini, saya minta 100 juta misalkan, semua clear izinnya, kamu tinggal langsung laksana. Oh iya, pasti mau. Itu lebih disukai. Begitu. Itu investasi. Nah, dari situlah akhirnya Keynes bilang, nggak bisa, negara itu ikut campur. Negara ikut campur dalam konteks apa? Negara ikut campur, satu, membenahi diri, itu udah pasti lah ya. Terus korupsi dan juga mempersingkat birokrasi. Yang kedua adalah negara harus memancing agar investasi itu masuk ke Indonesia, agar si ekonomi itu jadi muter, gitu kan. Caranya apa? Nah, penganutnya Keynes ini salah satu yang paling sekarang terkenal itu adalah Pak Purbaya. Ya, contoh kemarin itu dia menyuntikkan dana 200 triliun ke bank agar suku bunga turun, gitu kan. Terus kemudian dia melakukan peminjaman agresif dalam konteksnya misalkan KPR rumah itu berapa, jadi 1,8 cicilan per bulannya. Harganya itu cuma berapa ratus juta gitu kan untuk rumah. Kalau kalian nggak tahu, rumah-rumah itu sekarang harganya, saya nggak tahu ya kalau di daerah kalian deh. Kalau di daerah saya, daerah Bandung, itu paling murah itu ada di angka 1 M. Tapi itu komersial. Kalau yang apa namanya ya subsidi itu bisa masih angka 400 juta udah ada kok. 300-400 juta. Begitu. Nah, itu adalah salah satu pelaksanaan teori Keynes. Karena Keynes tuh nggak bisa, negara tuh nggak bisa diem aja, negara harus ikut campur. Negara harus memancing, negara harus memantik, negara harus stop gitu kan. Negara harus ikut campur lah. Itu. Nah, kemudian ada David Ricardo. David Ricardo ini bilang apa? Teori sewa tanah sama teori nilai kerja ini. Jadi gini, ketika kita bicara mengenai apa namanya wilayah kolonial, tanah kolonial, ya tanah kolonial ini ntar dia akhirnya nih lahir ke atau dia nyambung ke kebijakannya Raffles. Kita nggak bisa memaksa orang itu untuk melakukan berdagang kepada kita. Kita nggak bisa mengambil tanah orang yang sudah mereka miliki sejak dulu. Oke? Itu. Karena apa? Karena dulu zamannya Belanda adalah misalkan gini, datang Belanda ke sini, oke, ini tanah punya gue ya, ini tanah punya gue. Nah, itu zamannya Belanda. Kata Ricardo nggak bisa begitu. Itu bakal jadi konflik. Caranya apa? Ya udah, cara paling gampangnya ya
teori sewa tanah tuh. Anggap semua tanah ini tanah negara, lu masih boleh tinggal di situ, tapi lu harus bayar pajak ke gua. Itulah yang sekarang ada di Indonesia, dipakai sama Indonesia. Yang kalian bayar pajak, pajaknya apa? Pajak bumi dan bangunan. Pakai teori sewa tanah. Jadi semua tanah di Indonesia itu punya Indonesia, punya pemerintah Indonesia. Kalian beli ya ke pemerintah Indonesia. Sebagai bayarannya apa? Kalian bayar pajak, bayar biaya sewa dalam bentuk pajak bumi dan bangunan PBB. Gitu. Itu. Nah, cari nilai kerja, cari nilai kerja itu gampang seperti ini. Setiap orang, setiap sumber daya manusia itu bukan dianggap sebagai person, bukan dianggap sebagai orang, tapi dianggap sebagai angkatan kerja. Misalkan saya punya pabrik, saya punya apa ya, perusahaan misalkan Leo ini adalah seorang akuntan, Naomi adalah seorang sekretaris. Saya tidak memandang Leo itu sebagai Leo, saya tidak memandang Naomi itu sebagai Naomi. Saya memandang Leo itu sebagai 4 juta rupiah karena gaji segitu, Naomi sebagai 7 juta rupiah karena gaji segitu. So kalau misalkan Naomi sakit, gue menyia-nyiakan uang 7 juta gue gitu. Makanya Naomi nggak boleh sakit. Karena Naomi itu adalah angka di saya, nilai kerja jadinya. Nah, kemudian 4 juta yang saya keluarkan ke Leo itu harus mendapatkan minimal 5 juta. Sehingga saya 5 juta misalkan saya dapatkan. 4 jutanya buat bayar Leo, 1 jutanya buat keuntungan saya. Itu nilai kerja. Jadi menganggap orang itu sebagai komoditi. Oke. Okay? Yang keempat ada Irving Fisher. Irving Fisher itu adalah teori pertukaran. Jadi kayak misalkan ngomongin soal nilai tukar rupiah ke US dollar, satu US dollar 17.000. Nah, itu dulu yang perkenalkan oleh Irving Fisher. Jadi tidak semua mata uang itu sama, akhirnya mereka bikin perbandingan. Ya, bagaimana seberapa kuat dan seberapa powerful itu. Nah, Indonesia itu kan 1 dolar 17.000 rupiah. Kalau dibalikin, berarti 1 rupiah itu cuma 0,0000017 dolar. Ya, 0,17 sen bahkan tuh. Sen aja nggak nyampe. Berarti bahkan kita nggak bisa beli pizza slice di Amerika. Karena pizza slice yang kecil itu kalau kalian pergi ke Amerika, kalian lapar banget, kalian bisa makan pizza slice itu harganya 1,5 dolar. 1,5 dolar, 1,5 sen, saya lupa. Bahkan kita nggak bisa beli itu gitu, 1 rupiah gitu. Kita bisa. Itu. Nah, kelima ada Karl Marx. Ya, Karl Marx ini pastilah saya tahu kalian mengenalnya sebagai wah bapak komunis dan kawan-kawan. Karl Marx itu dia mengenalkan dua pendekatan teori, ya, dua tulisannya. Tulisannya itu adalah Das Kapital, melawan kapitalisme. Dia bilang apa Karl Marx itu? Jadi gini kata Karl Marx. Satu adalah orang itu sering bilang agama itu adalah candu bagi masyarakat, ya itu betul. Religion is opium for society. Kenapa itu seperti itu? Karena gini, bukan artinya agama gak boleh, boleh agama itu. Tapi orang itu suka bilang kayak gini, misalkan dia udah miskin, nggak punya kerja, nggak punya skill, nggak sekolah, tapi anaknya 15, kan? Wah, cerita bohongan. Enggak, tuh ada di Jawa Barat itu kan, waktu itu KDM viral gitu kan. Dia seperti itu, tapi dia nggak mau kerja. Dia bilang kayak, wah saya mah sudah takdir Tuhan untuk jadi miskin, saya udah takdir Tuhan seperti ini. Nah itu yang kata Karl Marx sama Karl Marx. Jadi kalau misalkan lu terjadi sesuatu sama lu jangan memandang bahwasanya itu semua takdir Tuhan gitu loh. Lu harus bekerja dulu, lu harus mengusahakan dulu gitu loh. Lu harus memisahkan mana yang urusan Tuhan, mana yang urusan bukan Tuhan. Itu. Kenapa dia ambil cerita seperti itu? Karl Marx karena dari dulu itu di zaman dia kan dari Jerman. Di Jerman itu ada dua cerita berasal itu. Ini sebelum Renaissance, sebelum zaman pencerahan. Renaissance itu Eropa, kalau di Jerman itu namanya Aufklärung, sudah zamannya Aufklärung. Ada dua cerita. Cerita pertama, ada seorang penjual buah, dia mau jualan buah, ya. Nah, jadi misalkan dia mau jual apel. Nah, dulu itu semua tindakan itu harus diizin kepada pastor. Dia izin kepada pastor, dia mau jualan apel, tapi dia itu harus ngasih buah apel ke pastor setiap hari satu. Jadi dia mau jual misalkan 10 nih, dia bawa dagangan 10. Dia satu udah harus dikasih ke pastor, jadi dia cuma bisa 9. Padahal 9 aja belum tentu laku, tapi dia udah habis barang dagangannya tuh untuk pastor. Dan kadang pastornya kadang minta nambah 3, minta 4 gitu kan. Dengan membawa-bawa nama Tuhan. Ya, ini untuk kebaikan anak Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Begitulah. Gitu. Itu yang sama, itu satu. Yang kedua adalah jadi ada masyarakat miskin di Jerman pada saat itu yang dia tuh nggak mau, sama kayak tadi konteksnya, nggak mau bekerja, dan dia mengapa ya saya mah miskin tuh gara-gara apa namanya sudah takdir Tuhan gitu kan, saya nggak usah bekerja lah, ntar juga kalau misalkan
emang gini kok takdirnya gitu. Nah, itu yang dikritik sama Karl Marx gitu. Lu tuh boleh percaya sama agama tapi jangan dijadikan sebagai candu. Lu boleh normal aja gitu kan. Gitu. Itu satu. Yang kedua, teorinya Karl Marx terkenal karena dia melawan kapitalisme. Dia bilang bahwasannya jangan sampai orang-orang yang memiliki harta paling banyak itu menguasai apa namanya menguasai sumber daya yang dibutuhkan sama semua orang. Paling contoh itu sekarang terjadi di Indonesia. Apa? Air minum. Air minum itu kan dikuasain sama perusahaan swasta. Akhirnya kita nggak bisa hidup tanpa air minum. Akhirnya mau nggak mau kita beli air minum itu yang kita pasti beli. Sehingga dia pasti untung. Dia pasti dapat uang gitu loh. Karena kalau kita nggak beli air nggak mungkin. Dan cuma dia yang bisa mengelola air itu. Itu nggak boleh harus seperti itu. Harus memiliki bersama kata Karl Marx. Tapi kan di Indonesia tuh sangat benci sama Karl Marx ya. Kayak orang Indonesia tuh kalau dengar Karl Marx tuh alergi gitu. Ih, gitu. Kayak haram gitu ada namanya Karl Marx tuh. Padahal setelah dilihat-lihat kalau kalian baca deskripsi itu ada tiga. Kalau kalian berani baca aja tiga-tiganya, ya ternyata benar kok gitu. Itu rasional juga gitu kan. Gitu kan ketika kita membaca sesuatu, ketika kita menilai seseorang gitu kan, kita kan nggak boleh melihat dia sebagai utuh. Ya udah bagus itu, bagus aja gitu kan. Ada buruknya juga kok. Kayak contoh Presiden Indonesia lah. Soekarno ada bagusnya, ada jeleknya, ada banyak. Soeharto ada bagusnya, ada jeleknya, banyak banyak. Habibie yang suka kan lulukan, yo Habibie itu bagus, pinter, bla bla bla. Jeleknya Habibie apa? Jeleknya Habibie itu tidak mau bersosialisasi, tidak mau main politik. Jeleknya Habibie. Akhirnya dia kalah sama orang main politik. Jeleknya Habibie. Sikat. Jeleknya Gus Dur. Gus Dur tuh, oh iya orang itu orang paling toleran. Orang dia ini mau memberikan masyarakat apa namanya Papua dan lain sebagainya. Jeleknya Gus Dur, dia itu cuek sama musuhnya. Dia itu cuek kalau lagi diserang. Makanya dia dimakzulkan kan. Dia dikudeta sama Amin Rais dan juga Megawati. Setelah itu akhirnya Megawati jadi presiden. Megawati, oh ya Megawati bikin KPK, bla bla bla. Ada nggak jeleknya? Banyak Megawati. SBY ini presiden pemilihan pertama sama dipilih sama pertama sama rakyat. Bagus gini gini gini. Ada nggak jeleknya? Ada. Jokowi banyak gitu kan. Prabowo banyak juga. Jadi jangan menganggap seorang itu sebagai wah suci gitu. Kecuali Rasul gitu, kecuali Nabi, Tuhan baru gitu. Selama dia bukan Nabi, ya usah. Begitu ya, itu nomor dua. Kita masuk ke nomor terakhir, yaitu adalah nomor satu. Oke, yang tugas pokok kepolisian negara ini sudah dibahas tadi tugas pokok. Tugas pokok mana tadi ya? Tugas pokok, tugas pokok, tugas pokok, tugas pokok, tugas pokok, tugas pokok, tugas pokok. Tadi kita sudah bahas tugas pokok. Nah, ya tugas pokok. Keamanan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan. Keamanan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan. 1, 3, 4. Jawabannya C. Oke, begitu. Teman-teman penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 15 sekaligus menjadi penutup pertanyaan diskusi kita. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang masih kurang jelas? Tidak ada Kak, jelas. Oke, kalau misalkan tidak ada, ini berarti pertemuan terakhir kita. Saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Sampai bertemu lagi di lain hari, lain waktu, lain tempat. Terima kasih. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Kak.